Hai, kembali lagi dengan saya Andre. Di video kali ini saya akan berbagi tips ya. Setelah lama saya tidak membuat video, itu dikarenakan saya sangat sibuk ya. Jadi saya tidak sempat membagi waktu saya untuk membuat video. Jadi mudah-mudahan video saya kali ini bisa bermanfaat ya buat teman-teman, dan tolong videonya disimak. Topik kali ini yang akan saya jelaskan yaitu tentang pemikiran negatif atau tentang pikiran yang tidak kita inginkan. Nah, begini teman-teman, mungkin teman-teman penderita anxiety sebagian ya sudah pernah merasakan hal seperti ini, yang dimana tiba-tiba pikiran negatif yang tak diundang itu bisa datang dengan tiba-tiba. Misalnya nih, mungkin saat kita di tempat tinggi atau di jembatan, kita tiba-tiba takut nih untuk melompat, atau mungkin kita di tempat keramaian, kita tiba-tiba takut hilang kendali atau melukai orang-orang sekitar kita. Nah, ini mungkin teman-teman pernah ngerasain. Jadi pemikiran-pemikiran ini sangat mengganggu ya teman-teman, ya sangat mengganggu kehidupan kita sehari-hari, dan dimana ini membuat kita itu merasa kesal akan pemikiran itu, yang sangat ini ya menyebalkan ya menurut saya. Jadi bagaimana sih cara untuk merubah pola pikir negatif ke positif? Nah, untuk merubah pola pikir negatif ke positif itu perlu perubahan sikap ya, yang dimana selama ini mungkin kita terbiasa ya dengan rasa cemas, dengan rasa takut, dengan rasa panik, yang akhirnya memunculkan sebuah pola ataupun kebiasaan ya, dan itu pun di save di alam bawah sadar kita, dengan terbiasanya kita berpikir hal-hal negatif setiap harinya, terbiasanya kita mengkhawatirkan hal-hal apapun dalam setiap harinya, itu membentuk sebuah pola di dalam otak kita, sehingga itu pun secara otomatis datang ke pikiran kita sendiri. Nah, jadi untuk merubahnya itu, bagaimana reaksi kita terhadap pola pikir tersebut? Ketika pemikiran negatif muncul, kita jangan takut duluan. Itu yang pertama. Karena ketika pemikiran itu datang, biasanya kita langsung merespon pemikiran itu dengan rasa takut. Oh iya, ntar bagaimana ya kalau saya tiba-tiba pingsan ya? Ntar bagaimana ya kalau saya tiba-tiba lompat ya? Ataupun bikin malu ya? Nah, itu biasanya otomatis dengan sendirinya muncul di benak kita. Dan akhirnya pun itu membuat kita semakin takut dan cemas, bahkan bisa berujung kepada serangan panik. Nah, jadi untuk berubahnya itu, kita tidak merespon pemikiran negatif itu dengan baik. Jadi kita cuek aja ketika pemikiran negatif itu datang, kita cuek aja terhadap pemikiran itu. Kita harus yakinkan diri kita akan baik-baik saja. Kita tidak akan gila. Percaya deh teman-teman. Karena memang ya, terus terang ya teman-teman, kita tidak mempunyai kontrol terhadap pemikiran kita. Itu kita tidak mempunyai kontrol terhadap pikiran-pikiran yang muncul di otak kita. Tapi kita punya kontrol terhadap tindakan kita terhadap pemikiran tersebut. Itu. Jadi percayalah teman-teman, pikiran-pikiran seperti itu tidak akan terjadi kok ya. Yang mungkin di pikiran kita itu bakal terjadi, yang bakal jadi kenyataan, atau ketakutan kita itu bakal jadi terwujud, itu tidak akan terjadi. Kita punya kuasa atas tindakan yang kita lakukan. Kita punya kuasa atas diri kita sendiri. Nah, jadi untuk merubah pola pikir itu,
reaksi kita terhadap pemikiran tersebut itu tidak berlebihan, ya. Yang biasanya kita langsung panik, ya, langsung takut, langsung cemas dengan pemikiran-pemikiran yang tidak diinginkan. Nah, mungkin teman-teman sangat-sangat kesal, ya, rasanya putus asa, ya, dimana pemikiran-pemikiran itu muncul dan sangat mengganggu. Karena saya tahu banget, ya, dulu saya sudah merasakannya juga, dimana pemikiran negatif itu terasa sulit, ya, yang akhirnya membuat kita seperti terkurung di dalam sebuah penjara. Penjaranya adalah pikiran kita sendiri. Nah, buat teman-teman, jangan putus asa, ya, harus semangat, karena kita masih punya harapan untuk sembuh. Itu dulu. Untuk merubah pola pikir itu, stop kebiasaan kita merespon pemikiran itu dengan berlebihan, dengan rasa takut, dengan rasa cemas, dengan rasa panik. Itu stop. Jadi cuek aja. Ketika pemikiran itu datang, cuek aja. Memang awalnya memang tidak mudah, ya, sangat sulit, terutama bagi yang sudah parah. Itu sangat sulit sekali. Tapi butuh namanya latihan, butuh namanya kesabaran, butuh namanya ketelatenan, butuh usaha yang besar. Jadi semuanya butuh proses, ya teman-teman, tidak ada yang instan. Bukan berarti dengan tips yang saya sampaikan ini dalam 1 hari langsung bisa sembuh, enggak. Dalam 1 hari langsung bisa berpikir positif, enggak. Jadi butuh proses. Dan harus sabar, ya teman-teman. Jangan terlalu terburu-buru untuk kita berpikir bagaimana caranya secepat mungkin kita sembuh. Itu jangan. Itu sebenarnya jebakan, ya. Semakin kita terburu-buru untuk sembuh, semakin anxiety, kecemasan, ataupun rasa takut itu akan semakin mengejar kita. Jadi beradaptasilah dengan diri kita, ya, beradaptasilah dengan pemikiran-pemikiran yang aneh, ya, yang pemikiran yang sangat menyebalkan dan yang tidak masuk akal. Ini saya kasih ilustrasi, ya. Misalnya nih, kita sedang memasak air, ya, di panci. Nah, terus setelah airnya mendidih, dia kan akan menguap. Dia akan mengeluarkan uap dari panci, dimana kalau kita membuka panci, itu uapnya langsung banyak tuh, ke atas tuh, terbang tuh, banyak. Nah, karena apa? Karena dia sudah, uap itu sudah penuh di dalam panci. Artinya dia sudah sangat panas, suhunya sudah sangat tinggi. Sementara ruang udara untuk bisa keluar dari panci itu tidak ada, sangat kecil. Nah, satu-satunya cara untuk mengeluarkan uap dari panci itu, kita harus buka tutup pancinya. Jadi langsung uap itu langsung berterbangan tuh, banyak tuh. Nah, kalau kita perhatikan tuh uap, dia akan terbang ke udara, yang lama-lama kemudian dia hilang, lenyap. Nah, sama dengan pemikiran negatif ini, ya. Kita selama ini berusaha untuk menghindari pemikiran negatif. Kita terlalu memaksakan diri kita untuk berpikir positif secara paksa, itu akan semakin menyulitkan kita. Jadi biarkan dulu lah, ya. Mungkin kita sudah setiap harinya kita selalu berpikir negatif, ya udah. Jangan berusaha untuk mengusir pemikiran itu. Jangan berusaha untuk tidak memikirkan itu. Artinya terimalah pemikiran kamu. Di saat kamu mungkin berpikiran cemas, takut, kamu mungkin berpikir kamu bakal bikin malu, ya, kamu terima pemikiran itu, tapi jangan bereaksi terhadap pemikiran tersebut. Jadi maksud saya di sini,
reaksi kita terhadap atau tindakan kita terhadap pikiran kita sendiri. Nah, mungkin sedikit aneh ya, bagaimana kita menerima pemikiran kita yang negatif. Sebenarnya bukan menerima pemikiran kita yang negatif, tapi membiarkan pemikiran negatif itu muncul tanpa menahan. Jadi kita biarkan, tapi kita tidak bereaksi, kita tidak bertindak atas pemikiran itu. Seperti yang saya bilang tadi, kita punya kuasa atas tindakan diri kita sendiri. Bagaimana kita berbuat, bagaimana kita bertindak, kita mempunyai kuasa atas tindakan kita. Tapi kita tidak mempunyai kuasa atas pikiran kita sendiri. Itu ya teman-teman, maksud saya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya teman-teman. Terutama yang sudah sangat parah ya. Memang ini sangat sulit sekali. Bukan berarti sulit itu tidak bisa, enggak. Tapi mungkin membutuhkan latihan yang lebih keras ya, membutuhkan waktu yang mungkin lebih banyak ya. Jadi terimalah kondisi kamu yang sekarang. Seperti yang air tadi yang dipanci, bagaimana ketika air itu mendidih ya, uap itu akan akan keluar, dan dia pun uap itu sudah terpendam tuh di dalam sebuah panci, yang dimana kita membuka tutup panci itu, uap itu langsung seperti meledak. Sama halnya dengan pemikiran kita. Kita keluarkan semua pemikiran negatif itu, kita biarkan. Jangan kita tutup pemikiran negatif yang ada di dalam pikiran kita. Kita buka semua tutupnya. Kita biarkan semuanya. Sekalipun pemikiran kita itu sangat mengerikan sekali ya, sangat menakutkan sekali ya, tapi kita harus membuka tutup itu, membiarkan pemikiran itu muncul di benak kita. Nah, tanpa bereaksi terhadap pemikiran itu. Jadi itu yang harus kita tanamkan ya teman-teman. Bagaimana kita mempunyai kontrol terhadap tindakan kita. Jadi jangan takut, itu bakal kita lakuin. Jangan takut. Itu akan semakin membuat kita terpuruk. Nah, jadi terimalah kondisi kita yang sekarang. Terimalah pemikiran itu tanpa bereaksi dengan rasa takut. Jadi anggap aja itu sebuah atau mungkin radio yang tidak berguna ya, atau mungkin ya anggap aja lah lelucon gitu loh. Jadi cuek aja, santai aja. Ketika pemikiran itu datang, santai aja. Gua nggak bakal ngelakuin ini kok. Kita harus berpikir seperti itu. Ya udah, terserah aja. Ketika pemikiran kita apapun itu ya muncul pemikiran-pemikiran yang sangat mengerikan, biarin aja, gak usah takut, santai aja. Itulah maksud saya. Nanti perlahan, lama-kelamaan kita akan kembali lagi ke tahap normal, dimana yang tadinya mungkin sudah penuh ya di dalam otak kita, sudah mumet ya, kita keluarkan semuanya sampai benar-benar kosong, sampai benar-benar kita bisa kembali ke titik normal. Jadi kita buat kebiasaan baru dengan cuek dan dengan pemikiran kita sendiri, cuek dengan pemikiran negatif itu. Jangan lagi kita malah meresponnya dengan rasa takut. Itu akan membuat kita semakin terjebak lagi. Jadi mudah-mudahan bisa dipahami ya teman-teman. Mungkin saya kurang pinter ya dalam penyampaian ataupun menjelaskan ya. Tapi bagi yang kurang jelas bisa komen di bawah ya. Karena saya juga kurang pintar ya berbicara di depan kamera ataupun menjelaskan. Ya mudah-mudahan teman-teman bisa maklum ya dengan penyampaian saya.
Dan sekian dulu ya teman-teman video saya, mudah-mudahan bisa bermanfaat, dan jangan lupa subscribe, like, dan komen ya, agar video saya nanti selanjutnya bisa berguna juga buat teman-teman ya. Dan yang terpenting teman-teman harus tetap semangat, jangan pernah putus asa. Selagi masih ada harapan ya, selagi itu juga kita harus tetap berjuang. Nah, sekian video saya teman-teman. Terima kasih.